Ditomprok sama kuntilanak sebelah kanan. Salah satu teman kita hilang. Ada yang hilang, si Solihin. Itu hamok kata dia digoyang-goyang, disangkanya gue yang goyangin. Tiba-tiba ada yang buka tenda. Ada yang buka tenda, kagak ada orang sama sekali di situ. Semuanya pada nyanyi. Ada anak kecil ngajak main bawa boneka. What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta Channel sama gue Enji. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Di episode kali ini gue kedatangan narasumber yang gue gak sangka-sangka banget dia mau cerita ternyata. Ompong, hai. Hai. Apa kabar? Sehat, Kanji. Lu kenapa gak ngomong sama gue lu mau cerita di sini? Dia surprise muncul. ya, kan kita ulang tahun kayaknya. Oh iya anjay. Sibuk apa Pong sekarang Pong? Sekarang ini sih alhamdulillah sibuk untuk karir sih Kak. Asik. Apa tuh? Ya jadi gua dari waktu tahun 2020 kemarin baru aja buka warung. Asik, buka warung guys. Kayak tongkrongan gitu? Kayak lesehan gitu sih ya, tongkrongan lebih ke warkop gitu. Asik. Lebih ke lesehan Jakarta lah. Anjay, lesehan Jakarta guys. Cuma Jakarta Barat ya, bukan Selatan Jakarta. Iya. Jakarta Barat. Boleh tahu tuh, kasih tahu dong. Tongkrongannya apa tuh? Namanya Warung Gedek Kanji. Bisa lihat di Instagram kita @warunggedek. Nah, kita di situ kayak tempat perkumpulan anak-anak muda yang mau bercerita, berbagi rasa, bahagia, sedih, suka, bahkan duka di situ gitu. Gue udah pernah ke situ. Udah pernah ya? Udah pernah. Jajannya dikit kan? Ya. Gue member setia Warteg guys. Iya. Lo harus mampir ke sana karena tempatnya seru banget. Siap, ayo mampir lah. Iya. Nanti ketemu sama Ompong dikasih diskon sama dia. Oh, dikasih diskon, dikasih tote bag dan lain-lain sebagainya. Cuman Bayar. bayar. Gue dapet ya? kemarin. Iya, datang. Oh ya, nih oke nih. Di malam ini nih, lu mau cerita tentang apa nih ke gue? Lebih ke pengalaman gua ketika semester sih, kayak camping ceria gitu. Oh gitu. Di mana tuh? Lagi itu gua camping itu di Curug Hiji. Kapan? Baru atau 2020 tanggal 7 bulan Juli. Asik, dia masih ingat. Masih ingat soalnya waktu itu ketika Warteg baru buka, kita rayainnya di sono. Oh gitu. Jadi ketika Warteg baru buka nih anak-anak biar pada semangat aja kita jalan-jalan dulu kayak gitu. Oke. Gila. Itu lu bisa kasih ke gue nggak kisi-kisinya? Pas gue lagi di sana sih ya sedikit serem juga sih, kayak menakutkan juga. Di sana gue ketemu, di jalan gue ketemu kayak kuntilanak gitu. Seriusan. Terus di atas kayak gue digangguin dan lain sebagainya gitu. Gue ketemu anak kecil bawa boneka. Oke, seru nih. Sebelumnya gue mau ngingetin buat kalian semua, jangan lupa di like, subscribe Selatan Jakarta Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, gue gak sabar nih ngelanjutin ceritanya Ompong. Boleh Pong, lu ceritain ke nih gue. santai gak apa-apa kan ya? Santai lah. Ini serem gak nih? Gue traveling nih guys. Gue akan traveling ke Curug sama Ompong. Ya, gue mulai kali ya ceritanya apa? Iya, gue udah mulai bareng sama lu nih. Ya, untuk teman-teman Selatan Jakarta, jadi waktu itu Kanji, gue dan teman-teman itu jalan pada tanggal 7 Juli 2020. Itu gue berangkat jam 12. Pas jam 12 malam itu gue berangkat ngumpul tuh di satu titik. Ngumpul juga di rumah gue kan. Kita kumpul di rumah gue, jam 12 kita berangkat, nyampe lokasi kurang lebih jam 2. Jam 2 malam. Nah, kita orang juga pas lagi berangkat itu kita udah briefing. Untuk kalian nih yang mau berangkat katanya, ya siapin barangnya masing-masing, kayak kalau apa-apa bilang, cuman kalau ngeliat hal-hal yang tidak emang buat diceritain jangan ceritain di situ, kayak semisal kita ngeliat hantu dan lain sebagainya, kayak lihat setan. So, kalau kita ceritain hal-hal itu, misalkan kita ceritain di tenda itu,
yang ceweknya kasihan, nanti dia nggak bakal berani untuk kencing dan lain sebagainya. Oke, udah tuh udah briefing dari awal tuh. Briefing dari awal. Nah cuman chaos sih sebenarnya, cuman ya begitu dah, kalau perempuan ngeliat hal-hal yang kayak gitu pasti dia nggak bakal ngadu dan ke teman-teman lainnya gitu. Pukul 2 gue nyampe lokasi Curug Hiji. Gue di Curug Hiji itu Bogor, Jawa Barat. Ya dekat-dekat Gunung Salak gitu ya. Ketika nyampe, ya emang anak-anak gua ini ya tahu sendiri lah ya, anak-anak muda zaman sekarang kayak betakilan, nggak sopan, ngomong sembarangan dan lain sebagainya. Nah dari pas naik itu gue udah ngomong-ngomong nggak jelas dah, kayak udah terak-terakan, gue udah ngomong anjing, gue udah ngomong bangsat, bego, kayak gitu ya. Ya kita kayak sama temen kita sendiri gimana sih, ketika kita jalan sama temen udah pasti kayak gitu ngomongnya. Nggak munafik sih kita sebenarnya, nggak bakal bener-bener sopan kayak gitu. misi nggak bakal kayak gitu banget Karena sih. mungkin lu nganggapnya itu curug, oh yaudah curug gitu Iya, kan. soalnya kita Terus buat nganggapnya cancer gitu, iya, bukan buat yang lain-lain gitu iya kan. kayak Makanya gitu lu kan. bawanya santai. Gue bawa santai, anak-anak bawa santai kayak ya udah kita rame-rame ini ya kan. Maksudnya kalau kita berdua benar-benar baru gitu, kita benar-benar santun, sopan, kita takut sama yang sebelah, yang kanan. Soalnya kita rame-rame, jadi ya udah, lu goblok aja, udah teriak-teriakan goblok. Jam 2 kita naik. Di perjalanan menuju Curug Hijinya itu salah satu teman gua goncengan nih berdua. Itu dia si Dera. Dera lagi tuh masih sama mantannya. Asik, sama mantan Iya. X, sama si X. Sama si X dah. Heeh. Ketika di jalan itu, emang kita di jalanan ini mencar nih kak. Pertama ada salah satu teman kita yang bannya bocor. Nyampe jalanan lagi, maju lagi, bocor lagi. Nah kita di situ udah punya firasat bahwasannya kalau ada hal-hal yang emang kendala mulu, udah pasti nggak bener. Kayak gitu. Nah salah satu temen gue itu si Wais tuh bilang kayak ini udah nggak beres kalau udah bocor begini, bocor 2 kali kayak gitu. Tuh bocor, kita jalan, pas mau nyampe curug itu si mantannya Dera ngeliat kayak kuntilanak di sebelah kanannya dia. Jadi kita ngeliatin jalanan itu emang serem kak, kayak di kanannya itu kayak kuburan gitu. Nah Dera orangnya santai kan, kalau bawa motor ditomprok sama kuntilanak sebelah kanan. Dera Terus si Nisa, iya Nisa sama Dera nangis. Si Nisa itu nangis sama Dera, udah nggak bilang-bilang. Si Nisa, iya. Si Nisanya nggak ngomong sama Dera. Si Nisa nggak ngomong, tahu-tahu nangis, ditanya kenapa, nggak ngapa-ngapa. Soalnya kita emang udah perjanjian bahwanya kalau lihat apa-apa, ya udah jangan cerita, tahan aja. Kayak gitu. Nisa nangis, Dera nanya katanya nggak apa-apa, nggak. Tapi nangis di motor kayak gitu. Ternyata ada kuntilanak di sebelah kanannya dia, ditomprok kayak udah bener lagi jalan, kuntilanak ya udah sebelah kanannya dia kayak gitu, betul kuntilanak. Nah ketika di jalanan itu salah satu teman kita hilang. Ada yang hilang, si Solihin. Jadi dia hilang itu sebenarnya sih udah dapat Sherlockan dari yang udah sampai, dapat Sherlockan. Nah Solihin nanya sama orang, dia nanya sama orang lokasi ini di mana. Selokannya ternyata diarahin sama orang ke tempat yang beda. Padahal itu soalnya nanyanya udah deket sampai, udah mau sampai, udah kayak di gapuranya itu. Ternyata dia nanya sama orang, dialihin ke tempat lain. Nanyanya itu di tempat gelap. What? Di tempat gelap, bener-bener gelap, kagak ada orang sama sekali. Dia nanya sama satu orang, padahal itu kayak gapuranya loh. Ini gapura Curug Hiji, tapi dia nanya, tiba-tiba dimentalin ke gang yang lain, nyasar Solin sampai ke Sukabumi. Sukabumi itu jauh banget coy. Jauh banget, itu asli, itu jauh banget. Itu dia nyasar sampai jauh banget. Pas dia nyampe tanya, kenapa gitu. Ini gua kemarin kayak mau ke Bandung kata dia. Kenapa? Gua nanya sama orang, gue dialihin ke sono. Padahal dia nanya itu udah bener gang, tinggal masuk doang, tapi dialihin ke lebih yang jauh. Itu di tempat gelap dia nanya. What? Asli. Ketika ada sampai semua, oke, kumpul tuh bareng tuh, baru kita nungguin kan. Kita emang nungguin, nggak langsung naik gitu ya. Ada yang hilang ya kita tungguin, takutnya kenapa-napa lagi. Pas kita naik itu ya gitu,
kita ngomong-ngomong sembarangan dan lain sebagainya. Ketika gua sampai tenda, gua kan pada ngumpul tuh, kayak yang cewek biarin di sono, yang laki biar masang tenda kayak gitu. Nah ketika masang tenda, gua masang tenda berempat. Berempat, gua Dera, Solihin, Wais tuh masang tenda tuh. Ketika masang tenda, gua masang pasak itu, kan biasanya ada pasak itu, ada buat ganjelan buat ke tanah itu. Salah nih tenda, nah itu pasak kagak bisa ditarik. Itu pasak 2 pasak atau 3 pasak mau dibuka dulu karena tenda salah kan posisinya. Gue buka kagak bisa, kagak ada yang bisa di antara gue berempat itu buka pasak, nggak ada yang bisa. Gila. Karena yang mereka pikir itu ya, oh kita udah ngomong sembarangan di sini kayak gitu. Kita baru datang aja udah digodain kayak gitu. Ketika masang pasak itu dibuka kagak bisa, nggak bisa dibuka. Akhirnya ya udah kita nggak bilang oh kita digodain kayak gini, enggak, kayak ya udah. Akhirnya tenda udah bisa nih semuanya, masuk dah tuh. Ketika masuk itu kalau nggak salah pukul 3:30, pukul Masuk 3:30 kemana tuh? atau udah masuk tenda semua nih, tenda udah rapi. Oh. Yang perempuan udah masuk tenda, kita masih di luar. Itu jam 3 atau 3:30 lah. Tapi si Solihin ini udah ketemu nih dia nih. Nyusul. Udah, jadi kita naik itu udah bareng-bareng. Oh. Kita naik udah bareng-bareng, Berarti kita lu nggak di bakal bawah, naik kan pas di bawah lu nungguin dia tuh. nungguin dia. Katanya. Oh. Nungguin dia, nungguin Solin datang, bener-bener datang, kita naik rame-rame. Kita kumpul tuh, kita siapin barang-barang, apa aja yang harus kita keluarin buat pasang tenda kayak gitu. Nah ketika pasak kagak bisa, ya kita nggak ngomong wah kita digangguin. So kita tahu sih hal itu, makanya pas tenda berdiri udah yang cewek masuk. Ada soalnya kayak si Dera itu dia lebih paham. Ya udah yang cewek masuk aja, istilahnya ini udah nggak beres kayak gitu. Akhirnya untuk cewek masuk, yang cewek pada masuk, cewek kita kurang lebih bawa orang itu 20-an, 20 orang, 20 orang. 6 tenda. 20 orang. Yang cewek suruh masuk, yang laki ya udah bebenah ada yang masak dulu. Nah, kita tuh yang laki-laki itu nggak tidur tuh. Tenda rapi, selesai nggak ada yang tidur. Jam 3. Jam 3 kita nyanyi-nyanyi, kita main gitar. Nah, ada salah satu temen gua kayak dia masang hamok gitu kan, kayak gelayutan di ayunan gitu, dimasang hamok. Dia bilang sama gua, "Kar, gua mau masang hamok, temenin yuk," kata gitu. "Ayo gua temenin." Gua pasang berdua sama dia, gua tinggal nih ya, gua mau ikut masak gitu. Nah ketika gua masak, itu hamok kata dia digoyang-goyang, disangkanya gua yang goyangin. Wah. Iya, digoyang-goyang, seakan-akan kayak, "Pong jangan goyangnya kenceng," kata dia gitu. Gue nggak goyangin, hamok jadi kegoyang-goyang, kayak ayunan kegoyang-goyang gimana sih, kenceng gitu, asli mirip. Jadi gue masang berdua sama dia, gue tinggal langsung digoyang-goyangin kayak gitu. Itu serem banget asli, itu emang suasananya suasana bener-bener serem. Nah keesokan harinya gue kan sampai malam di situ lagi tuh. Nah ketika gue malam di situ pas jam 12 ya, gue kan bawa anak kecil nih, gue bawa adanya Wais, si Bahren. Oke, berarti lu pagi di situ, siang, sore, Iya, sampai besok malamnya lagi. Siang ya biasa lah, orang have fun, orang-orang nyanyi, gitaran, masak dan sebagainya. Nggak ada gangguan alhamdulillah kalau siangnya. Nah malamnya ini nih, malamnya menjelang maghrib, temen gua ngambil ranting kan, emang disuruh nih, lu ngambil ranting ya, bertiga ngambil ranting. Buka baju dong semua ngambil ranting, emang pada ya gue bilang kan tadi, bocah selengean, bocah tengil di Jakarta kayak gitu. Dia nggak bisa bedain Jakarta Bogor kayak gimana, kayak gitu, hutan alam kayak gimana. Nah dia buka baju berempat, dia nyari ranting, yang 3 aman, yang 1 merah badannya. Kenapa? Ya sama-sama meluk ranting, sama-sama ngambil ranting di tempat-tempat pohon kayak gitu, cuman yang 1 merah kayak bentol-bentol semua gitu. Dia bentol-bentol, ya pulang-pulang ya udah nyampe tenda udah lu istirahat aja. Kita nyanyi-nyanyi lagi, pukul 12 gue bawa bocah nih, emang awalnya bawa bocah. Bawa bayi? Nggak bayi sih, kayak anak SD, kelas 3 SD gitu. Emang nih bocah juga sengke. Jadi bocah ini dia nggak mau ikut kita nyanyi-nyanyi jam 12 malam itu. Bocil sotoy ya? Bocil tengil, bocil ya begitu dah. Gitu dah ya.
kita nyanyi jam 12 balik lagi tuh nyanyi kita nyanyi. Nah sebelah kita kan emang ada teman-teman dari Ciracas kalau nggak salah, Ciracas atau Cikeas gitu ya. Kita main bales-balesan, kayak dia nyanyi kita berhenti dia nyanyi. Nah ini bocah kecil kayak udah di tenda aja ya kayak gitu. Bang Pikar bahari di tenda aja ya, udah di tenda. Nah setelah di tenda itu anak-anak kan jauh tuh dari tenda nyanyinya. Tenda di sini kita nyanyi di sini sebelah sini kayak nyari tempat yang lahan gede kayak gitu. Setelah di tenda nih anak kecil si Bahren ini masuk ke dalam tenda, tiba-tiba ada yang buka tenda. Ada yang buka tenda, kagak ada orang sama sekali di situ, semuanya pada nyanyi. Si Bahren ini kayak dibuka pintunya tuh, diseratingnya dibuka, ada anak kecil. Jadi si bocah itu ngeliat anak kecil? Iya, ada anak kecil ngajak main bawa boneka. What? Anak kecil dengan postur kecil bawa boneka di jam 12 malam. Maksudnya Ada apa? kayak gitu. No. Bawa boneka anak kecil baju putih di jam 12 malam. Itu kita kagak ada yang tahu. Bahkan kalau si Bahren aja masih demen boneka, Bahren pasti dibawa, pasti diajak. Cuman untuk anak kecil yang bawa boneka malam-malam baju putih itu cuman minta main yuk, bikin kopi dulu sebentar. Anak kecil bawa boneka baju putih minta bikin kopi. Asli Gue merinding. so bagusnya banget ini bocah kagak bilang di waktu tepat itu, nggak langsung lari ke tempat-tempat anak-anak yang main gitar, bang ada yang ngajakin main bawa boneka, enggak bilang kayak gitu. Akhirnya kenapa Ren, kata dia. Enggak akhirnya dia cerita dah tuh karena dia nggak kuat gitu. Oh ini lu samperin dulu atau dia teriak? Dia nyamperin akhirnya karena dia nggak kuat. Ada yang ngajak main, siapa Ren, kata dia. Ada itu orangnya baju putih bawa boneka, jadi gitu. Cuman dia minta kopi, bareng nggak bikinin. Gitu. Gila. So anak-anak yang bikin anak-anak kaget itu kayak mana ada sih anak kecil jam 12 malam bawa boneka kayak gitu. Cuman ini bocah kagak pernah bohong. Si Bahren ini nggak pernah bohong. Dia beneran ngeliat, beneran diajak, beneran disuruh masak gitu, disuruh bikin kopi sama itu anak kecil bawa boneka. So makanya habis itu udah anak-anak kayak takut akhirnya, karena apa yang kita bilangin tentang kalau ngeliat apa-apa jangan cerita, akhirnya pada cerita. Pada bubar itu. Pada bubar akhirnya ya udah kagak ada yang berani kencing, nggak ada yang berani masak sendiri kayak gitu ya. Pada takut, Kondisi berubah semua. langsung pada takut. Gua udah takut dah. Akhirnya kita juga yang bingung kan, mau kemana-mana juga kita aja udah yang ngakilin. Ya dia orang pada nggak pada mau keluar gara-gara itu anak kecil pakai baju putih bawa boneka digini-gini minta kopi. Itu sih yang bikin Curug Hiji, makanya anak-anak nggak mau ke Curug Hiji lagi itu. Oh dia trauma tuh. Iya. Besokannya paginya nih kita ke curugnya. Paginya kita ke curugnya tuh pas mau lewatin curug itu kayak emang ada kayak pohon-pohon gitu, kayak pohon-pohon bambu gitu. Anak-anak pada kagak nggak bodo amatin lah, kayak pohon bambu di Jakarta banyak pohon bambu. Akhirnya kita rame-rame teriak-teriakan di situ, disambit anak-anak satu. Kayak ada yang nyambit gitu. Kayak ada yang nyambit, bener-bener kayak ada yang nyambit pakai apa gitu. Kayak ada yang nyambit anak-anak ya udah. Akhirnya nyampe di curugnya itu kita ngeliat ada satu orang badannya kayak ya gede begitu, pakai baju putih. Dia kayak orang betapa gitu. Sama anak-anak diusir pakai air kayak gitu. Hah? Iya diginiin kayak diusir-usir gitu pakai air. Baju putih. Gila kali ya? Ya kan, iya yang tadi lagi bilang anak-anak ya udah tengil mah tengil. Kayak bodo amatan gitu. Udah bener digini. Hilang nggak tuh tadi? Hilang langsung kayak ya udah, maksud anak-anak ngapain sih begitu, udah biar gantian, biar gue yang nyebur gitu. What? Terus berani
gitu semuanya. Hilang bener itu. Hilang udah. Kayak udah abis anak-anak nyebur kagak ada orangnya. Anjir. Bener-bener udah nggak ada. Maksudnya anak ya udah, gue rame-rame biar dia gantian sama kita. Kayak gitu. Kagak Sumpah. di gitu rame-rame udah. Anak-anak dia kagak mau kabur juga udah, anak-anak langsung nyebur tiba-tiba nggak ada. Itu sih yang gua nggak mau ke Curug Hiji lagi, makanya sekarang nggak mau ke Curug Hiji lagi deh. Kayak gitu. Udah ada note sendiri dah, catatan tersendiri tentang anak-anak untuk ke Curug Hiji. Udah stop Curug Hiji. Kayak gitu sih untuk ya pengalaman gua di Curug Hiji kayak gitu. Nah, pas pulang berarti nggak ada apa-apa ya? Pas pulang alhamdulillah udah aman, gak ada apa-apa karena pulang kan sore. Oh, oke. Nggak ada yang ngerasa apa-apa gitu. Nggak ada. Oke, gila, gue masih merinding banget, Pong, dengan cerita lo. Sama gue juga merinding. Anjir. Anak kecil emang sampai sekarang kalau gue ketemu anak kecilnya itu beneran gue yang ngajakin ngopi. Oke. Gue mau nanya nih sama lu, kira-kira lu kapok nggak? Kalau Kapok gue buat lu pribadi nih. Kalau anak-anak kan lu bilang kan kayak masih kapok nih gue. Nah tadi kan lu bilang juga di situ apa-apa lu nih jadinya kan yang gara-gara anak-anak pada kabur. Kira-kira lu kapok nggak kan gitu? Lu pribadi? Gue pribadi sih kalau gue udah tahu ceritanya kayak gitu sedikit takut sih sebenarnya. Oh, tapi Takut lu juga so gua. tough gitu. Iya, so kuat aja. Padahal mah gue takut. Bener, pas diceritain juga kayak ada anak kecil itu gue udah takut. Oh, itu pas poin yang paling bikin lo merinding pas anak kecil itu. Anak kecil itu gue udah takut nih. Mungkin gak sih yang anak kecil itu yang orang Betapa itu? Karena kan bajunya sesama putih tuh. Iya, kemungkinan juga emang dia, karena anak kecil itu kan malam-malam keluaran ya bukan bangsanya kita gitu. Ya pasti bangsa-bangsa kayak tuyul gitu dan lain sebagainya kan. Anak kecil jam 12 main bawa boneka kan aneh banget kak. Sedangkan itu tinggi loh. Terus Curug Hiji itu. satu lagi nih gue mau nanya, pas begitu lu nyampe ke Curug itu lu nggak ada nanya sama warga sekitar gitu kayak apa nih pantangannya kita kesana gitu? Oh, enggak ada, udah sotoy aja gitu. Iya, karena kita juga udah pasti tahu kalau hal-hal kayak gitu pasti ada di malam-malam kayak gitu. Nggak, cuma kan kayak beberapa tempat nih ada yang nih lo pantangannya khususnya tuh ini gitu. Lu nggak ada nanya kayak gitu? Nggak pernah nanya. Asal stoy aja gitu ya? Asal aja udah. Asal naik buka tenda girang-girangan aja, ternyata kayak gitu tempatnya. Ya udah, oke. Terus ada lagi nih, lu mau apa nih, ngasih pesan-pesan nggak buat teman-teman semua nih yang dengar cerita lu? Kira pelajaran apa nih yang lu ambil dari cerita lu hari ini yang bisa lu sharing? Pesan gua sih untuk teman-teman yang suka naik gunung, ngecamp dan lain sebagainya. Ini sih cuman cerita buat sebagian orang aja ya. Untuk kalian yang mau naik ya nggak usah takut. Soalnya kan kayak keberanian itu ada di diri seseorang beda-beda. Ya enggak, gue yang takut kakaknya berani. Apa gimana sebaliknya ya enggak. Kalau emang kalian mau naik ya naik aja, cuman budayakan sopan. Minimal tolong, maaf, terima kasih penting. Anjay, itu satu pesan yang mantap banget. Tolong, maaf, terima kasih. Tolong, iya. Misalkan kita lagi naik gunung dan lain sebagainya, tolongin ya. Ya kita ngomong-ngomong sopan aja. Kayak tolong dong ambilin air, tolong dong ambilin minyak kayak gitu. Itu pelajaran. Maaf ya. Maaf aja, maaf. Saya mau nebang ini, saya mau nebang itu gitu. Sopan lah ya. Sopan lah ini sama. Dan untuk kayak ngeliat hal-hal kayak tadi itu ya bener kata anak-anak sih. Sebenarnya untuk hal-hal kayak gitu jangan gak usah diceritain di tempat kejadian itu. Malah makin kita ketika diceritain hal kayak gitu di lokasi, ya itu kita nggak bakal berani untuk kemana-mana. Kita bakal stuck di dalam tenda. Apalagi kita bawa perempuan yang penakut, bagaimana? Ya udah, diam aja, tahan aja, mau cerita di rumah aja. Gitu. Oke. Setelah yang kita alamin di situ, tahan dulu, di rumah baru cerita. Kayak gitu. Mantap. Oke.
Guys, itu tadi cerita dari Ompong. Gue juga mau ngingetin, ini gue masih merinding sih sampai sekarang. Cerita sekarang ini bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi tolong diambil sisi positifnya. Jadilah netizen yang bijak. Buat Ompong, thank you banget udah Siap. mau mampir ke selatan Jakarta, mau berbagi ceritanya, dan gue nggak nyangka lu punya cerita seseru itu. Aduh. Oke, gue juga mau ngingetin buat kalian yang mungkin punya cerita pendakian horor atau cerita horor lainnya, boleh banget DM Selatan Jakarta atau email, linknya ada di bawah. Dari gue sih itu aja. Gue sama Ompong pamit. Selamat malam dan selamat istirahat.